dibawakan oleh Vogue FM, bukan biasa-biasa. Selamat petang, salam sejahtera diucapkan kepada semua yang tengah menyaksikan live Facebook di Voice of Kinabalu hari Jumaat 5 hari bulan 6 2020, dan terima kasih diucapkan kepada anda semua kerana kesetiaan kamu, dan juga tentunya topik kita pada hari ini sangat-sangat istimewa, dan ini adalah minggu kedua kita bersiaran secara live Facebook, dan juga di mana minggu lepas untuk julung-julung kalinya Bual Bicara Vogue membawakan kepada anda iaitu membincangkan tentang topik menarik minggu lepas, iaitu tentang orang bilang itu norma baru pertanian 4.0. Dan juga sekali lagi terima kasih diucapkan kepada panel-panel kita pada minggu lepas. Saya tidak lupa kerana sememangnya topik-topik yang sangat menarik dibincangkan, iaitu apalagi kalau bukan segmen pertanian 4.0 norma baru ini, iaitu bersama dengan Dr. Bonaventure dan juga Dr. Rainer. Dan juga pada hari ini juga bertarikh 5 hari bulan 6 2020, topik yang sangat-sangat istimewa oleh kita bincangkan bersama-sama dengan anda semua, dan minta kepada anda semua untuk share live Facebook sekarang ini, kerana sebenarnya topik yang kita bincangkan maksudkan adalah tentang pandemik COVID-19 pada hari ini. Suatu orang bilang itu perbincangan ataupun informatif dan juga educational live talk show yang dapat dibawakan kepada anda semua bersama dengan kita punya panel-panel ataupun guest kita pada hari ini. Alright, dan juga untuk anda semua yang baru saja bersama kami, salam perkenalan, salam sejahtera semua. Okey, dimanapun anda sentiasa berada, Vogue FM selain daripada Bual Bicara membawakan kepada anda semua ada lagi segmen-segmen menarik bersama segmen bersama dengan Berry, Denny untuk segmen Vogue Soldier, dan juga pada hari ini sebenarnya Bual Bicara Vogue ini membawakan kepada anda satu lagi program yang sangat-sangat istimewa. Selain daripada hiburan, kami juga memberikan info-info yang terbaik untuk anda semua. Alright, okey, sekarang dengan tidak membuang masa, saya ingin memperkenalkan kepada anda semua, iaitu kita punya panel ataupun tetamu-tetamu kejemputan kita pada hari ini. Yang pertama sekali diucapkan selamat datang diucapkan kepada Dr. Rizin Kesop. Hai Doktor, selamat petang. Kita akan berkelan dengan beliau sebentar saja lagi. Okey, saya tidak kenal dengan Dr. Rizin. Okey, bersama-sama dengan kita pada hari ini. Terima kasih Doktor kerana walaupun busy dengan aktiviti seharian membantu merawat mereka yang memerlukan. Okey, doktor masih lagi bersama dengan kita pada hari ini. Kita berkenalan dengan Dr. Rizin. Okey, seorang pemegang diploma dalam perubatan keluarga ataupun Family Medicine AFPM Malaysia, dan juga Master dalam Sains, Master in Science Anti-Aging UCSI Malaysia, dan juga melanjutkan pelajaran dalam bidang perubatan kedoktoran di MBBS Australia. Dr. Rizin Kesop akan bersama-sama dengan kita, dan juga itu kita punya panel yang pertama, dan juga tentunya kita punya panel yang kedua adalah Mr. Charles Daim, iaitu orang bilang itu yang pernah dijangkiti COVID-19 ini dan juga sembuh daripada pandemik COVID-19, dan sebuah orang bilang itu perkongsian yang sangat-sangat istimewa diberikan kepada kita, dan beliau akan mengongsikan orang bilang itu antara soalan-soalan ataupun jawapan-jawapan yang tentunya dapat memberikan kita info di dalam orang bilang kita menangani ataupun ingin memutuskan rantaian COVID. Di antara segmen orang bilang itu soalan-soalan yang akan ditanya sebentar saja lagi adalah gejala dan juga simptom apa yang dirasakan pada mulanya, apa yang diamalkan oleh Mr. Charles Daim ketika proses rawatan dan juga kuarantin. Right, itu kita akan bercerita. Dan juga sebenarnya Mr. Charles ini merupakan orang kuat dalam Superlife. Alright, apakah dia tim Superlife Borneo Sabah ini? Okey, itu yang kita akan bercerita sebentar saja lagi bersama dengan beliau. Alright, apakah dia Superlife? Apa dia kelebihan Superlife? Apa dia orang bilang itu keistimewaan Superlife semasa beliau orang bilang itu di pusat kuarantin dan juga sewaktu beliau melawan penyakit COVID-19 ini. Alright, kita akan bercerita sebentar saja lagi, dan juga kita akan berehat sekarang ni untuk beberapa minit, dan kita akan kembali bersama dengan kita punya panel pertama kita, Dr. Rizin Kesop, untuk membicarakan tentang
apakah penyakit COVID-19 ini, dan kita minta cuba terangkan secara ringkas bagaimanakah ia berlaku, dari mana puncanya, bagaimana ianya tiba ke Malaysia dan merebak ke seluruh dunia. Sebuah orang bilang tu satu soalan yang sangat-sangat dapat membantu kita ataupun memberikan info kepada kita. Sebentar saja lagi, jangan pergi mana-mana, teruskan bersama kami di Bual Bicara Vogue untuk membincangkan tentang pandemik COVID-19. Jangan pergi mana-mana, terus share Vogue FM, bukan biasa-biasa dalam Bual Bicara. Kembali lagi bersama dengan saya Ray Kimara dalam Bual Bicara Vogue FM bertarikh 5 hari bulan 6 2020, dan tentunya topik perbincangan kita pada dia adalah COVID-19. Alright, dan bersama dengan panel jemputan kita pada hari ini, iaitu Dr. Rizin Kusup dan juga Mr. Charles Daim. Alright, Charles Daim, sedikit profil tentang beliau. Beliau merupakan pesara dan kini aktif dengan Super Life World, syarikat mempromosi produk herbal tumpuan kepada stem cell therapy. Baiklah, tapi sebelum kita bercerita dengan Mr. Charles Daim sebentar saja lagi, iaitu bekas pesakit COVID-19 yang sembuh, sekarang ini kita bersama dengan Dr. Rizin ataupun Dr. Riz. Selamat petang, Dr. Rizin. Oh, baik, sehat, dan terima kasih kerana terus menghiburkan kami. Selain daripada merawat pesakit-pesakit yang bertandang ke klinik doktor sentiasa hiburkan melalui doktor punya Facebook Live. Hari ini PKP MCO ke-70 berada di gunung lah, kena ambil drone daripada atas lah. So, pertama sekali doktor, macam mana doktor dan juga keluarga orang bilang itu menghadapi musim PKP dan PKPB ini? Sentiasa dalam keadaan baik, Re. Semua pun okey, kami memahami apa yang diperlukan, kami buat apa yang diarahkan, dan setakat ini semua masih dalam keadaan yang sehat. Syukur. Alright, dan juga untuk anda semua ingin berkenan dengan Dr. Rizin. Dr. Rizin merupakan salah seorang pakar perubatan yang bertugas di salah sebuah klinik swasta di daerah Tuaran. Okey, orang bilang itu orang bilang presentation ataupun perbincangan yang sangat-sangat menarik, informatif berkenaan dengan COVID-19 ataupun coronavirus disease. Alright, kita pergi kepada soalan pertama ini. Kalau kawan-kawan semua dapat share sekarang ni, ada kita dapat lihat orang bilang itu slideshow presentation yang kamu dapat nampak di Facebook Live sekarang ni. Okey, soalan pertama kita berikan kepada doktor adalah, apakah penyakit COVID-19 ini sebenarnya, doktor? Minta Dr. Rizin terangkan secara ringkas bagaimanakah ia berlaku, dari mana puncanya, bagaimana ianya tiba ke Malaysia dan merebak ke seluruh dunia. Silakan doktor. Terima kasih, Re. Okey, pertama sekali kita kena bezakan antara nama COVID-19 dengan coronavirus lah. COVID-19 ini adalah nama penyakit. COVID-19 itu daripada perkataan coronavirus disease. Dan 19 itu berkaitan dengan tahun dia telah dikesan, yaitu tahun lalu 2019. Maka sebab itulah dia dipanggil COVID-19 atau COVID-19. Dan itu adalah nama penyakitnya. Manakala nama virusnya adalah Novel Coronavirus 2019 ataupun nCoV 2019. Jadi nama virus itu Novel Coronavirus, nama penyakit itu COVID-19. Dan penyakit ini mula dikesan di bandar Wuhan, China, sekitar bulan 12 tahun lalu, 2019. Lepas itu dia menular ke seluruh dunia melalui pengangkutan awam, terutama sekali dari pesawat komersial lah, kapal terbang. Seperti yang kamu sendiri mungkin ketahui bahwa hanya mengambil masa 4 jam saja kapal terbang dari Wuhan pergi ke kota Kinabalu. Jadi secara praktikalnya satu penyakit di Wuhan itu boleh berada di Sabah dalam masa 4 jam sahaja. Dan demikianlah dia telah menular ke seluruh dunia. Dan teori mengatakan bahwa virus ini bermula dari hidupan liar yang dijual di pasar Wuhan di China lah. Dan dari sana dia telah menjangkiti manusia, dan akhirnya dari manusia dia terus merebak antara manusia sampailah ke pintu kita di sini di Sabah. Dan pesakit di Malaysia yang pertama sekali dikesan adalah di Johor, dan dia adalah seorang pelancong dari China
yang bergerak dari Singapura memasuki Johor dan akhirnya dikesan positif COVID-19 pada 24 hari bulan Januari. Jadi memang sangat cepat karena dia bermula sekitar bulan 12 2019, pada 24 Januari kurang dari 1 bulan sudah sampai di Malaysia, di Johor. Dan dia sampai di Sabah pada 12 hari bulan 3, lebih kurang 2 bulan lah. 12 hari bulan 3 dia sampai di Sabah melalui klaster perjumpaan keagamaan di Sri Petaling yang kita sedia maklum telah begitu berleluasa mempengaruhi di seluruh Malaysia. Jadi begitulah sebab sedikit apa yang terjadi dengan COVID-19 ini. Dia bermula di China, memasuki Malaysia melalui pesawat komersial dan akhirnya sampai ke Sabah melalui pesawat komersial juga. Dan sekarang ternyata sudah merebak ke seluruh dunia. Begitulah sebaringkas, Alright. Terima kasih. Sangat-sangat dapat difahami dengan jelas dan kita tidak dapat lupa. Saya pun terus tidak dapat lupa 2 bulan lepas, 12 hari bulan apabila dia sampai ke Sabah melalui pesawat. Dan juga saya bersyukur karena orang bilang itu saya sempat balik ke sini dan juga bersama dengan family. Kalau tidak sangkut nanti saya di KL. Tapi kalau sangkut di KL pun tidak apa. Yang penting untuk menyahut seruan kerajaan untuk orang bilang itu memutuskan rantaian COVID. Okey, kita sudah tahu sekarang ini penyakit COVID ini senang menular melalui permukaan terutama yang senang terdedah lah di tombol-tombol pintu kah ataupun di mana-mana lah semua orang bilang itu tandas awam kah. So itulah kerana PKP dilakukan adalah untuk kita mengawal pergerakan kita dan keluar hanya perlu time PKP hari itulah. So kita sebelum kita pergi kepada kita punya panel kedua iaitu Mr. Charles Daim, iaitu bekas pesakit COVID yang sembuh, syukur. Dan sekarang ni saya ingin terus tanya soalan ini kepada Dr. Rizin. Boleh bahkan, Doktor? Boleh. Okey. Seperti yang semua sedia maklum, tetapi orang bilang itu, biarlah kita berterima kasih. Balik-balik kita cakap. Kerana terima kasih itu secara percuma. Tapi bila kita mengungkapkan perkataan terima kasih semua orang akan, wow, dia ucapkan terima kasih sama kita. So, sama jugalah yang berlaku sekarang ini. Voice FM ingin berikan kepada anda semua melalui kita punya panel jemputan, bagaimanakah penyakit COVID-19 ini menjangkiti seseorang manusia dan bagaimanakah mencegahnya daripada menjangkiti kita. Bolehkah merebak melalui makanan? Contohnya, kita memakan makanan yang disediakan oleh orang yang dijangkiti COVID-19. Mungkin ini ada penerangan daripada Dr. Rizin. Teruskan, Doktor, silakan. Terima kasih, Re. Ya, pertama sekali biar saya jawab soalan yang sama ada dia boleh berjangkit melalui makanan atau tidak. Setakat ini tidak ada bukti-bukti yang mengatakan bahwa COVID-19 itu boleh berjangkit melalui makanan atau minuman, karena sebenarnya virus itu sendiri adalah sangat rapuh. Dan apabila makanan atau minuman itu disediakan dengan cara yang betul, dengan habah yang sesuai untuk memasak makanan, maka dengan sendirinya virus itu akan matilah, akan deactivate kita bilang. Jadi dia tidak menjangkiti manusia melalui pengambilan makanan yang tercemar oleh virus ataupun minuman yang tercemar oleh virus. Dengan syarat makanan dan minuman tersebut adalah disediakan dengan cara yang betul, yaitu dimasak dengan habah yang bersesuaian, kepanasan yang bersesuaian. Dan cara virus ini berjangkit sebenarnya melalui rembesan cecair badan manusia, ataupun kita panggil dia sebagai droplets. Droplets ini ataupun cecair rembesan ini yang terutama sekali adalah yang keluar daripada mulut dan hidung kita lah. Terutama sekali masa kita batuk, bersin, bercakap kuat-kuat, ketawa kuat-kuat, menyanyi kuat-kuat, karaoke kuat-kuat, semua itu akan menerbangkan semua virus-virus di dalam droplets, di dalam cecair melalui yang keluar dari hidung dan mulut pesakit tersebut. Karena itu sangat penting kita memakai pelitup muka, karena itu yang akan menghadapkan virus itu keluar daripada seorang pesakit melalui hidung dan mulutnya. Dan bagaimana dia memasuki ke dalam seorang manusia yang sehat juga melalui hidung,
mulut, dan baru-baru ini kita ketahui dia juga boleh memasuki melalui mata. Jadi kita kena cuci tangan selalu, Re, karena dia kuman ini tidak semestinya masuk dalam badan kita melalui tangan dan jari. Tapi bila tangan kita yang sudah tercemar karena menyentuh tombol pintu, meja, kerusi, dan sebagainya yang tercemar, maka bila kuman itu ada di jari kita, kita dengan tidak sengaja menyentuh bibir kita, cucuk hidung kita, gosok mata kita, menyebabkan virus itu akan masuk ke dalam badan dan menjangkiti kita lah. Kalau tangan, jari kita sehat, tidak ada luka, tidak ada kudis, walaupun virus itu bertempel di sana, mungkin dia tidak dapat masuk juga dalam badan. Apalagi kalau kita sapu dengan sanitizer ataupun kita cuci tangan dengan sabun selama 20 saat, maka dia tidak akan dapat menjangkiti kita. Tetapi sebelum sempat kita cuci tangan, sebelum sempat kita sanitizer, kita sentuh mata kita, mulut kita, hidung kita, maka di sanalah virus itu akan masuk dalam badan kita, dan disitulah kita akan dijangkiti oleh virus ini. Sebab itu sangat penting kita melakukan penjarakan sosial 1 meter atau lebih, karena dengan cara tersebut virus itu tidak dapat terbang, dia akan jatuh ke lantai bila dia keluar daripada mulut atau hidung seseorang. Dan juga kita pakai pelitup muka supaya kalau kita tanpa kita sadari kita sudah dijangkiti, kita batuk, kita bercakap, semuanya akan termelekat sejadi pelitup muka. Dia tidak akan berterbangan di udara persekitaran. Dan sudah tentunya pelitup muka ini kita akan buang selepas pakai dalam masa tertentu, selalunya sehari sekali lah tukar. Selepas itu kita disarankan juga sekarang senantiasa pakai pelindung mata ataupun cermin mata lah. Macam Sire sekarang ini pakai cermin mata, dengan juga kita punya panel yang kedua, Charles Daim pakai cermin mata, itu sangat sesuai dan sangat digalakkan untuk mencegah virus itu tidak hinggap di mata ataupun mengurangkan kebarangkalian tangan jari kita gosok-gosok mata yang boleh menyebabkan kita dijangkiti. Kemudian of course yang keempat, sentiasalah cuci tangan supaya walaupun tangan kita tercemar, tetapi kita akan mengurangkan risiko untuk menyentuh mulut, hidung, dan mata yang menyebabkan jangkitan virus tersebut ke dalam badan kita. Begitulah dengan serba ringkas. Alright, so tidak orang bilang itu tidak lain tidak bukan sekarang ini, selain daripada orang bilang itu mengawal pergerakan kita keluar rumah, yang paling penting adalah tentang hygiene ataupun menjaga kebersihan diri. So terima kasih Dr. Rizin, bolehlah berehat sebentar, dan sebelum kita bersama dengan Mr. Charles Daim, iaitu Red Diet dan kini aktif dengan Super Life World, syarikat mempromosikan produk herbal tumpuan kepada stem cell terapi. Kita akan bertanyakan dengan beliau sebentar saja lagi, tapi sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat petang kepada Lizalio Agustin yang mendengarkan ataupun menyaksikan live Voice FM sekarang yang berada di Singapura, dan juga Satriani Sharif. Hai, saya bersyukur dapat ikut live Voice FM. Salam sayang daripada Indonesia. Kalau dari Indonesia saya rasa sama menari sudah ini. Alright, kita bersama dengan Mr. Charles Daim, yaitu bekas pesakit COVID-19. Selamat petang Mr. Charles. Selamat petang, Ray. Macam mana cuaca di daerah Tuaran pada ketika ini? Mendung-mendung nih, Ray. Wow, alright. Mungkin malam baru hujan lah bang kali ini. Ya, betul. Kalau kita dapat kongsikan, saya dapat nampak di profil di sini umur Mr. Charles ini, macam saya tengok di sini macam tidak sesuai dengan nampak di muka, macam masih muda, betul. Biar dia bagi tahu sendirilah berapa umur. Iya, ada secret itu Super Life itu. Oh iya Kak, alright. Berarti kita cerita sekejap lagi. Thank you, Ray. Oke, kita terus pergi kepada soalan sebelum kita berhenti berehat sebentar saja. Bagaimanakah Mr. Charles dijangkiti COVID-19 ini sebenarnya? Bilakah Anda mengetahui Anda dijangkiti dan mempunyai simptom COVID-19? Ini yang saya rasa semua kita ingin dengar sekarang nih. Silakan kongsi, peluang ini diberikan kepada Anda sekarang nih, silakan. Oke, thank you, Ray. Well, actually, saya memang terkejut bila saya kena dapat panggilan daripada
Hospital Berungis Tuaran yang memberitahu saya bahwa saya positif COVID-19. Actually, saya baru balik juga dari Thailand. Pada masa itu saya pergi attend Super Life Worldwide Leadership Summit di Thailand pada 8 hingga 13 Mac. So, semasa di Thailand, saya tidak merasa apa-apalah. So, saya pun rasa I'm okay, saya tidak ada simptom demam, simptom batuk, simptom gatal leher, ataupun sesak napas. Okay, so sekembali saya daripada Thailand pada 13 hari bulan Mac, pada masa itu memang hot sudah pasal ini COVID-19 bahwa banyak yang attend itu yang daripada tablik itu di Sri Petaling banyak dijangkiti dan kena berhati-hati sudahlah semua. So Friday saya balik, Saturday saya okay, Sunday on the 15th saya rasa demam. Okay, so demam itu yang bikin saya risau. So I make it ambil peluang saya terus pergi pada Hospital Berungis untuk minta periksa lah. Tapi saya bukan terus pergi itu COVID-19 punya camp. Saya masuk pergi outpatient dulu. So after that saya akan cek oleh dokter treat it as normal flu aja lah. Dan dibagi Panadol and antibiotic dan saya akan suruh balik lah. But 2 days later, hari Rabu itu, saya rasa sudah leher saya lain macam sudah. Gatal-gatal sudah. And demam itu memang demam teruk lah. Saya tidak tahan sudah. Saya sendiri pergi Berungis Hospital lagi, terus pergi itu camp yang didirikan di luar hospital itu, dan saya minta cek lah, dan dia orang buat swab pada saya, dan lepas itu suruh saya kembali lah supaya dan tidak boleh bergerak kemana-mana dulu. So Jumat seterusnya saya dapat panggilan bahwa saya positif. Itu yang betul-betul saya terkejut dan membuatkan saya banyak soalan lah. Mengapa saya boleh dapat ini? Di mana saya dapat ini? Saya bilang, mustahil daripada Thailand. Karena kalau tim Super Life daripada Sabah hanya 18 orang, kenapa saya saja? Bagaimana dengan yang lain-lain? Saya bilang kan. So, selepas itu saya diberitahu oleh yang in charge di Berungis Hospital, si Max, bahwa nanti sekejap dia bilang ada dari KKM personal datang di rumah dan mereka akan buat swab 1 kali lagi kepada saya dan mama saya lah, because kami 2 orang aja di rumah. So after that dia orang buat semburan di kawasan rumah saya dan juga di dalam rumah, di setiap bilik, di ruang tamu, di dapur, semualah kena sembur. And then after that sekejap ambulans datang. So my initial was, saya ingat saya akan ditahan ataupun kuarantin 14 hari saja. So saya packing lah, saya pack kain. After unpacking daripada Thailand, saya packing lagi balik kain-kain saya semua untuk pergi kuarantin lah for 14 days. So ambulans bawa, nah sudah dia kasih bunyi lagi itu siren, saya pun sedih juga lah karena memang jiran pun suspect something is wrong sudah, Pak. Ada accident, ada kematian, COVID-19. Itu saja. So, apa boleh buat lah, saya bilang, kalau dia orang sudah tahu, begitulah terjadi dia lah. So, terus saya kena bawa pergi Queen 1, tingkat 7. So, sampai di sana, memang kami, saya bukan di open hall yang ada 5 ataupun 6 bed itu. Saya akan masuk dalam satu bilik, ada 2 katil saja. So dalam sana ada seorang haji. So kami 2 orang saja. Dia haji, dia memang karena infected COVID-19 juga because of the tablik. Okay, so the reason dia ada di sana is because dia ada
lain masalah lagi, yaitu dia ada asma. So for me, saya memang tidak ada apa-apa ailment yang lain lah. Just that saya kena ini positif of COVID-19 saja. But during my time di sana, tidak ada lah juga bilang macam saya rasa weak, rasa yang macam mau kena masuk pergi ICU. Tiada macam tu saya rasa. I just feel saya masih ada tu tenaga semua. Okay, so initially, of course, saya tanya juga to nurse, I ask the doctors, any medication to be given semasa saya dalam quarantine. So, apa yang bikin saya lebih terkejut, dia bilang, dokter, there is nothing that we are going to give, dia bilang. Apapun tidak ada dalam, because pada masa itu memang tidak ada ubat untuk COVID-19, tidak ada vaksin untuk COVID-19. So, dokter bilang, it all depends on your immune system sekarang, dia bilang. So, bila dia sudah talking about immune system, saya pun ting-tong dalam otak saya, kalau talk about immune system, I am a Superlife member, I got all the product in Superlife. And the best product in Superlife, kalau mau kasih kuat ataupun kasih boost sampai immune system adalah SIC, which is Superlife Immune Care. So, while I was in the hospital, saya immediately telepon sampai upline leader, send me 1 box of SIC. So from then on, I start taking SIC 1 sachet every day. Okay, so 1 box itu ada 15 sachet. So after that, by 15 sudah habis 15 ya, continuous je lagi. That is because, of course, during my time sana Queen 1 itu, dia orang masih continue to take swab lah every 3 or 4 days to see whether I am still positive or otherwise saya sudah negatif. Okay. So by the time saya di sana, I already got my 3rd swab, masih positif. 4th and 5th swab, saya result was inconclusive. Maksudnya tidak tahu saya positif or negatif because itu test kit that they are using is not so reliable. They can only give 60% result. And then furthermore, pada masa itu memang banyak sudah orang kena jangkiti, banyak swab telah diambil. So I was informed the lab banyak itu swab karena backlog because they do not have enough test kit. So if kalau orang dah baca sampai I think our state government together with NGO yang lead by our former si Ignatius Melanjun tu, orang punya NGO, they ordered the test kit from Singapore again. Alright. So in between that time, memang saya swab test semua pun kelambatan lah. So instead of 14 days saya stay di hospital, it was extended another 2 weeks, went to 28 days. So by the time I go for my 6th and 7th swab, saya dapat result, it was positive already. But I still have to follow procedure that they still have to retain me for another 14 days. So on the Ngamam Easter was on the 12th of April. That time I was already 24 days. I was released from Queen 1 karena hantar pergi sana belakang Queen Hospital yang bekas TB ward sana. Sana saya kena tahan lagi. And then another test swab, sputum pun kena ambil, mau reconfirm lagi balik whether I'm really positive or not. So after 7 days, it came out negative sudah. So kira sudahlah COVID-19 di sistem saya lah. But follow procedure, saya kena retain another 14 days di quarantine center di Institut Latihan di Bukit Padang. So pergi Bukit Padang, of course, kalau seorang dia dalam bilik lah. Alright, okay. You cannot mix. Mr. Charles, kita stop yang pasal orang bilang itu kuarantin di
Bukit Padang okay. tu. Okey, sebab kita akan dengar lebih banyak lagi cerita pengalaman Mr. Charles Daim sepanjang kuarantin yang diteruskan beliau tu, dan juga kita akan bertanya dengan Dr. Rizin lagi sebentar saja lagi, dan juga untuk anda semua jangan pergi mana-mana kerana anda akan berpeluang untuk bertanyakan soalan ataupun telefon kami di konti 0883944493. Terima kasih diucapkan kepada Caroline yang berada di Sweden juga tengah mendengarkan sekejap saja lagi. Okey, terima kasih kerana bersama dengan kami untuk perbincangan pandemik COVID-19 ini. Dan bersama panel-panel Dr. Rizin dan juga Mr. Charles, kita akan kembali sebentar saja lagi. Jangan pergi mana-mana, terus bersama dengan Ray, Dr. Rizin dan Mr. Charles untuk segmen Bual Bicara Voice FM membicarakan tentang COVID-19. Kembali lagi bersama dengan saya, Ray Kimara. Virus paling berbahaya di dunia iaitu COVID-19. Kamu mau tahu apa itu COVID-19? Bagaimanakah ia boleh berjangkit? Bolehkah anda sembuh kalau terkena wabak COVID-19 ini? Bolehkah vaksin virus corona ini ditemui? Dan sekarang ni anda tengah bersama dengan saya, Ray Kimara, bersama dengan doktor perubatan iaitu Dr. Rizin yang bekerja di salah sebuah klinik swasta di daerah Tuaran, dan juga tidak lain tidak bukan bersama dengan bekas pesakit COVID-19 yang sembuh iaitu Mr. Charles Daim. Dan juga kita akan teruskan kepada soalan-soalan daripada pendengar-pendengar kita, dan kita akan pergi kepada soalan seterusnya ini, alright, iaitu ditujukan kepada Dr. Rizin lah sebelum kita menjawab soalan daripada Caroline. Sekarang ni Dr. Rizin, apakah tanda-tanda awal penyakit ini dan apakah yang akan terjadi kepada seseorang yang dijangkiti penyakit COVID-19? Ada kadang-kadang ni tidak bergejala, tetapi seperti Mr. Charles mention tadi, dia kasih tahu kita dia ada rasa macam getal-getal tekak, batuk-batuk, demam. Okey, mungkin ini ada perkongsian lagi daripada Dr. Rizin berkenaan dengan tanda-tanda awal penyakit ini. Dipersilakan doktor. Terima kasih, Ray. Ya, sebahagian daripada tanda-tanda COVID-19 itu telah pun diterangkan oleh Mr. Charles tadi. Seperti yang mungkin kebanyakan kita sudah tahu sekarang, antara tanda-tanda awal tersebut adalah satu, demam, yang kedua, batuk, selsema ataupun sakit tekak, yang ketiga, susah bernafas, dan yang keempat, lemah badan. Jadi semua ini merupakan antara tanda-tanda penyakit COVID, tetapi tidak semestinya keempat-empat itu mesti ada. Kadang-kadang mungkin demam saja, kadang-kadang mungkin batuk selsema sahaja, dan kadang-kadang lemah badan sahaja pun boleh juga menjadi gejala kepada penyakit COVID-19. Nah, seperti yang kita sedia maklum, tanda-tanda seperti ini terlalu biasa. Penyakit virus lain-lain pun boleh menyebabkan tanda seperti ini. Ini menyebabkan gejala-gejala ini bukanlah sesuatu yang dapat membezakan penyakit COVID-19 itu dengan penyakit-penyakit lain. Seperti penyakit dengue contohnya yang jauh lebih berbahaya daripada COVID-19, juga mempunyai hampir sama tanda-tanda dengan jangkitan virus ini. Ataupun virus selsema biasa, common cold atau flu kita bilang pun sama juga tandanya, demam, batuk, selsema, sakit tekak, susah bernafas, lemah badan, semua ini adalah tanda yang biasa. Jadi kalau kita bila ada sejak tanda-tanda seperti ini, kita sudah mula berpikir itu COVID-19, mungkin satu tanggapan yang tidak berapa betul lah. Jadi mau kena periksa juga, mau kena sahkan melalui pemeriksaan swab juga, baru kita boleh katakan itu COVID-19. Bagaimanapun pihak Kementerian Kesehatan telah memberikan precaution kita bilang, ataupun kata-kata nasihat bahwa sesiapa sahaja yang ada demam, batuk, selsema, sakit tekak, susah bernafas atau lemah badan itu, terutama sekali kalau ada kontak rapat dengan orang yang sudah sedia maklum positif, silalah pergi berjumpa dokter dan minta periksa sama ada itu COVID-19 atau virus biasa-biasa sahaja. Dan yang lebih mengelirukan berkenaan dengan pesakit ataupun penyakit COVID-19 ini adalah karena kebanyakan mereka yang positif tidak mempunyai gejala. 80% ke atas pesakit yang positif tidak mempunyai gejala. Jadi mungkin saya, mungkin Ray, mungkin siapa-siapa yang langsung nampak sehat juga mungkin sudah dijangkiti COVID-19
tanpa kita ketahui. Maka itu sangat penting untuk senantiasa kita menjarakkan diri kita daripada orang lain ataupun memakai pelitup muka dan sebagainya supaya kita tidak menjangkiti. Manalah tahu kita sudah kena kepada mereka yang lebih lemah sistem immunity dia. Contohnya mereka yang ada darah tinggi, kencing manis, mereka warga tua, bayi, kanak-kanak yang memang sedia maklum sakit dan sebagainya. Jadi bila kita pakai pelitup muka, bila kita menjarakkan sosial, bukan selalunya atau bukan semestinya kita takut dijangkiti, tetapi kita juga tidak mau menjangkiti karena kita tidak tahu sama ada kita sudah kena atau tidak. Di Sabah ini pun ada banyak case yang dikatakan tidak diketahui dari mana ataupun dipanggil sebagai sporadic cases. Ini mereka dapat masa jalan-jalan mungkin di pasaraya dan sebagainya, tidak tahu dari mana. Dan mereka hanya tahu positif karena telah diperiksa. Banyak lagi di antara kita yang tidak pernah diperiksa, kita tidak tahu ada atau tidak, tetapi kita kena senantiasa berhati-hati supaya kita tidak dijangkiti dan tidak menjangkiti. Dan kabar yang menggembirakan bagi penyakit COVID-19 ini, hampir ataupun sekitar 80% semuanya akan sembuh sepenuhnya lah. Contohnya saudara Charles Daim, beliau telah sembuh sepenuhnya. Jadi itu satu yang amat menggembirakan karena 80% pesakit yang positif COVID-19 boleh sembuh sepenuhnya tanpa gejala-gejala yang berlarutan jangka masa panjang. Hanya sebilangan kecil saja yang masuk hospital, yang berakhir di ICU, dan yang akan meninggal. Contohnya peratusan yang meninggal bagi case di Malaysia hanya sekitar 2%. Jadi sangat kecil. Itu pun karena mereka mempunyai penyakit-penyakit lain memang sedia tidak sehat, kita bilang. Jadi mereka meninggal. Kita bayangkan penyakit SARS contohnya. Penyakit SARS ini sekitar 10% dia punya kadar kematian. Penyakit COVID-19 ini hanya 2%. Bahkan lebih kecil lagi kalau di Malaysia lah. Di seluruh dunia sekitar 5%, di Malaysia sekitar 2% ke bawah. Jadi itu satu kabar yang agak melegakan bagi kita semua. Karena sedikit saja yang akan jatuh sakit sedikit saja yang meninggal, kebanyakan yang lain akan sembuh dengan tanpa gejala-gejala yang berlarutan jangka masa panjang. Terutama sekali mereka yang mengamalkan cara hidup sehat, terutama sekali mereka yang pandai menjaga daya tahan badan, sistem immunity, contohnya seperti saudara Charles kita tadilah. So, itu penerangan dia, Ray. Baiklah, terima kasih. Dan juga kita juga menyeru kepada seluruh kerajaan, orang bilang itu macam kami sentiasa bila Ray on air cakap kalau kamu balik rumah semua jangan terus memeluk ahli keluarga bersama dengan anak-anak, sebab saya dalam norma baru ini apabila saya balik rumah anak-anak saya cakap terus dia akan papa boleh pegang papa kan, terus saya coba-coba kan mari sini peluk papa, jangan ada coronavirus dia bilang. Jadi saya pergi mandi dulu, buat kebersihan badan semua baru dapat meluangkan masa bersama dengan anak-anak. Dan juga orang bilang barangan yang baru kena beli itu pun basuh dia terlebih dahulu dan simpan di satu tempat yang tidak dapat dicapai, terutama bagi macam Ray sendiri dan kawan-kawan yang mempunyai anak kecil ini. Baiklah, sebelum kita pergi kepada soalan seterusnya bersama dengan Mr. Charles, itu bekas pesakit COVID-19 yang sembuh, kita akan bersama dengan beliau. Kita buka soalan ini, soalan daripada Caroline Chong yang berada di Sweden, ingin bertanyakan kepada Dr. Rizin tentang apakah pandangan doktor tentang herd immunity ataupun immunity kawanan yang diperkenalkan di Sweden. Silakan Dr. Rizin. Terima kasih, Ray. Ya, terima kasih juga kepada saudari Caroline yang bertanya. Soalan yang ditanya adalah apakah pandangan saya berkenaan dengan herd immunity ataupun immunity kawanan. Herd immunity ini adalah sesuatu daya tahan badan yang diperolehi secara satu kemasyarakatan ataupun satu community yang sudah dijangkiti oleh COVID-19. Malangnya untuk kita memperolehi herd immunity, maka kita harus memerlukan sebahagian besar ataupun majority daripada ahli masyarakat tersebut dijangkiti COVID-19.
mungkin kita mau perlu sekitar lebih daripada setengah daripada ahli masyarakat tersebut kena jangkit COVID-19, barulah kita sama-sama ada antibodi yang cukup ramai di kalangan kita untuk mematikan rantaian COVID tersebut. Jadi ini masih lama lagi untuk kita capai. Ada negara-negara tertentu yang tidak mau mengamalkan lockdown, tidak mau mengamalkan PKP dan sebagainya, karena itulah tujuan mereka. Mereka mau virus ini dilepaskan secara perlahan-lahan di masyarakat, supaya masyarakat tersebut pelan-pelan membina herd immunity. Malangnya kaidah itu selalunya tidak berkesan, dan malangnya kaidah itu memerlukan korban, kita bilang, karena yang tidak sehat, yang tua-tua, warga tua, budak yang tidak sehat, mereka akan meninggal dulu dalam jumlah yang sangat besar, barulah herd immunity itu dapat diperolehi dalam masyarakat tersebut. Artinya kita perlu mengorbankan yang sakit-sakit dulu, kasih tinggal yang sehat-sehat sahaja, baru herd immunity itu dapat dibina. Dan tidak semua masyarakat, tidak semua negara boleh mengamalkan praktis yang sedemikian. Mungkin di negara lain boleh, tapi saya rasa di negara kita, di kalangan masyarakat kita, ini sesuatu yang agak sukar diterima lah. So, secara keseluruhan, secara semula jadi herd immunity ini akan kita dapat juga, tapi terlalu lama. Mungkin dalam lebih daripada 3 tahun, mungkin 5 tahun macam itu, karena pada masa tersebut kita semua sudah akan terdedah, jadi kita akan ada antibodi. Dengan sendirinya satu masyarakat itu akan menjadi kebal terhadap penyakit tersebut. Tetapi mengambil masa yang cukup lama. Jadi itulah pandangan saya terhadap herd immunity. Oke, terima kasih Dr. Rizin. Semoga persoalan daripada Caroline yang berada di Sweden, yaitu Caroline Chong yang berada di Sweden, tentang immunity kawanan itu terjawab daripada pandangan dan juga pendapat daripada doktor pakar perubatan kita, yaitu Dr. Rizin. Baiklah, sebelum kita pergi kepada Mr. Charles, ada satu lagi soalan. Terima kasih diucapkan kepada Johnson Sapulut, terbaik program ini Tania Voh FM Sabah. Terima kasih. Selain daripada hiburan, info diberikan kepada anda semua, dan topik menarik kita pada hari ini adalah COVID-19. Baiklah, soalan si Johnson juga ditujukan kepada Dr. Rizin. Adakah benar COVID-19 ini adalah kombinasi virus SARS, SARS dan juga HIV? Wow, bukan biasa-biasa soalan dia. Silakan dokter. Oke, terima kasih Ray, dan terima kasih juga kepada mereka yang bertanya, Johnson. Ya, ini menunjukkan bahwa beliau merupakan seorang yang berpikiran agak kritikal, kita bilang kritis, bagus. Bagaimanapun secara rasminya kajian-kajian yang dilaksanakan setakat ini tidak dapat menunjukkan bahwa virus ini adalah kombinasi daripada virus SARS ataupun virus HIV ataupun virus-virus lain. Karena bila kita perhatikan virus corona ini, dia memang secara tidak langsung berfungsi banyak apa kita bilang features ataupun banyak ciri-ciri dengan virus SARS juga. Sebab mungkin kamu sudah tahu juga bahwa virus SARS itu sebenarnya sejenis coronavirus juga, tapi dia dipanggil SARS. Coronavirus 19 ini corona juga. Corona itu maksudnya macam mahkota, karena bila diteropong itu virus nampak macam mahkota yang dipakai oleh raja-raja dulu. Jadi dia dipanggil coronavirus. SARS itu coronavirus, MERS itu coronavirus, H1N1 pun lebih kurang coronavirus juga. Jadi bila dikatakan bahwa COVID-19 ini ada unsur-unsur SARS, memang betul, sebab kedua-duanya adalah coronavirus. Dan bila dikatakan bahwa dia ada unsur HIV, itu disebabkan karena kebolehjangkitan HIV yang lebih kurang sama dengan kebolehjangkitan corona. Tidak semestinya dia dikombinasikan antara virus-virus tersebut. Jadi itu adalah pandangan yang rasmi sekarang dari Kementerian Kesehatan dan juga dari WHO yang mengatakan bahwa belum ada bukti yang mengatakan bahwa virus COVID-19 ini hasil daripada kombinasi SARS ataupun HIV ataupun virus-virus lain.
Itu penjelasannya, Re. Oke, terima kasih Dr. Izin dan juga terima kasih Johnson kerana terus setia bersama dengan kami di sini. Jangan saja nama coronavirus jadi Crown 19, no? Punya smart tu nama tu. Oke, kita ingin bertanyakan dengan Mr. Charles sekarang, iaitu bekas pesakit COVID-19 yang sembuh pada ketika ini. Hai DJ Stick bersama dengan kami pada ketika ini. Alright, minta Mr. Charles teruskan ataupun kongsikan apakah pengalaman ketika berada di pusat kuarantin yang disambung lagi di Bukit Padang hari itu 14 hari itu sehingga habis kuarantin. Apa yang dilakukan, apa pengalaman sepanjang kuarantin untuk betul-betul mengesahkan bahwa Mr. Charles bebas daripada COVID-19. Dipersilakan. Oke, terima kasih lagi Ray. Oke. So, after saya sudah dapat result swab tes yang ketujuh, sudah negatif, saya dipindahkan ke ward bekas TB itu di belakang Queen Hospital, Queen 1, dan selepas di sana masih juga akan ambil satu swab juga. So memang tertunggu-tunggu lah, Pak, because pada masa itu memang ramai sudah yang pergi buat saringan swab test. So yang positif itu tidak juga bilang begitu banyak lah. Tapi kalau untuk KK ataupun Sabah saja memang consider tinggi sudah, pasal pada masa itu KK lah Datuk Tawau sudah kena consider red zone kan. So kami di sana yang sudah negatif itu pun memang karena kasih pindah lah, tidak boleh kena mix lagi dengan yang positif itu. Takut nanti dijangkiti lagi balik semula. So, apa dia punya perasaan tu, Mr. Charles? Apa perasaan dan juga apa yang memberikan kekuatan kepada Mr. Charles untuk orang bilang itu betul-betul mengesahkan bahwa bebas daripada COVID-19, dan juga saya ada dengar tadi yang menjadi kekuatan juga ataupun membebaskan ada satu super life. Mungkin boleh terangkan dalam masa-masa membebaskan diri daripada COVID-19. Teruskan. Ya, semasa saya di Queen, of course, since saya sudah tahu, sudah dokter bilang memang tidak ada obat. The first 3 days, dia ada kasih try saya tu hydrochloroquine, which is ubat malaria. Tapi tidak ngam dengan saya, because 3 hari saya makan itu, saya punya gigi semua start sakit. So, saya memang kasih tahu dokter, saya bilang, saya punya gigi sakit, saya bilang. So, jarang discontinue kasih makan saya tu obat hydrochloroquine. Saya minta Panadol saja. So from then on, I started taking vitamin C 1000 mg. I started taking garlic capsule and hot lemon lah. And then of course my super life supplement, that is SIC, super immune care. So saya maintain itu saja, and of course dari segi pemakanan saya follow hospital punya dietary food semua itu makan aja lah. Okay. So other than that, kekuatan sebenarnya apa menjadi semangat? Mungkin ibu di rumah kah? Because memang initially saya memang lemah terus bila terbaca dalam Facebook kritikan-kritikan yang diterima daripada orang ramai mengatakan bahwa saya ini pembawa COVID ke Sabah. Ya kan. Akibat saya pergi Thailand. So sampai there was one comment, dia bilang ini orang Charles padanlah dapat anugerah daripada Agung kerana membawa COVID-19, dia bilang. See, semua itu memang melemahkan saya, because maybe dia orang tidak faham apa itu COVID-19. So saya pun bukan mau minta dikenakan COVID-19. Saya tidak tahu di mana saya kena. Mungkin semasa dalam flight saya duduk di sana kerusi AirAsia, mungkin sana ada sudah itu virus dan saya kena sentuh. Ataupun sebelum saya pergi pun saya ada pergi tamu di Tuaran, saya ada pergi tamu di Temporuli, saya ada pergi tamu di Kinarut, saya ada masuk pergi supermarket, pergi pasar di ikan di Tuaran. So anyway, ini tempat mungkin sana saya sudah jangkiti. Cuma like kan dia ada what you call that, I may be asymptomatic ataupun
itu virus masih lagi dalam apa bentuk apa itu dokter? Inkubasi. Incubation period. Kan at least 2 weeks. So bila saya sudah balik, baru itu virus kuat sudah di dalam dia start sudah attack. That's why saya demam kali itu. So kalau bilang mau tetapkan di mana saya karena itu don't know lah. But so for all my other colleagues yang went with me to Thailand, 18 of us, so 2 orang je kami kena. The other 16, they keep on calling me, always stay positive, dia orang bilang, and then continue to take our product, Super Life, dia bilang. Okay, so the other thing saya worry was my mom. Dia satu orang je di rumah tuh. My mom is 80 years old tau. And being a very senior citizen, warga emas sudah ini, actually senang dijangkiti oleh ini coronavirus. So saya worry sangat. But of course, we keep calling each other. And mama saya kasih tahu juga lah, ini personal daripada KKM, memang every day ada datang pergi rumah, pergi cek dia. So the good news was on 3rd of April, I think, mama saya telepon, dia result negative. So I was happy. Dia jangkitan, tinggal sekarang. So not only that lah, even my immediate family members, my relative, dia orang pun give me support. Fight lah, always think positive, fight and pray juga lah dia bilang. So because mentality orang di luar itu, bila kau kena ini COVID-19, is just like that. Oh ya, dia kena AIDS sudah, memang tidak lama goal itu dia bilang. So I never came to that stage lah. I never came to that stage yang saya putus asa. And of course, semasa saya dalam kuarantin memang ada saya karena juga dua orang yang tablik punya case itu meninggal lah. Dan itu pun dia orang meninggal not actually because of COVID-19 lah. It's a part of it because dia orang ada ailments lah. Yeah, especially one of them was dia diabetic. So by the time dia sudah kena kesan itu COVID-19, it was already somewhere around stage 4 sudah. So dia sudah sesak nafas. He was already on respirator sudah. So I never came to that stage juga lah. And then masa saya di sana Queen pun basically macam kalau saya tengok berapa orang saya yang tempatan ini, yang lain semua basically they all tabliks lah. And they all relate to me how they went to Petaling Jaya, Petaling Jaya kan. And then dia orang mix sana, dia bilang, and then some of them pun doesn't show any sign of sesak nafas lah ataupun demam. Everybody of us were normal bah. Cuma when we meet each other, of course kita pakai mask lah, even di Queen kan. Apalagi nurse semua dia were all full suit PPE. Sampai kau tidak kenal tuh nurse, sama ada dia lelaki ke perempuan. Okay, so later on, when I got the result that I was already negative, so saya lebih yakin sudah lah that my fight against COVID-19 was successful lah. So bila sudah sampai sana TB World, bila kena tahan lagi pun, main lah, stay on je lah sana. And then bila sudah kena pindah pergi di ILKKM Quarantine Center di Bukit Padang, the nurse they were even more membantu lah kan. They said don't worry too much, don't think too much, just stay positive, think that you are already okay saja dia bilang. So saya masih continue with my Super Life supplement. I still continue taking my vitamin C. I do my exercise every day. I mean you are alone in the room, you don't apa lagi mau buat kan. So you go online with friends, yang memberikan with my Super Life. Yeah. So even I join our macam ni Super Life, we also got our Zoom meeting every night. So I join them, so I share sama dia orang, and then they also give me further semangat. Maybe ada hikmah dia kok karena ini dia bilang in the end you will gain it because it's your time
to use this as an opportunity to promote yourself while promoting super life lah, dia bilang. So, betul juga lah. Kita bukan meminta-minta ini karena ini COVID-19, because true juga to avoid COVID-19 susah juga, because ini virus bukan kau bisa nampak. So you cannot see. Musuh yang tak terkelihatan. Ya, tidak boleh kelihatan. Kecuali kalau bila kau sudah rasa demam itu, and then if you are aware about COVID-19, kau mesti take that opportunity to go and do the saringan lah. Jangan lagi tunggu-tunggu. Because from what I know from Max di Hospital Borongis, there was another cluster di Telipokria. Memang most of them were tabliks juga. When they orang kena ini demam, when they went to Hospital Borongis, they didn't give the actual info. That they avoid saying that they were in the tablik group when actually they were. So by the time di sana, orang sudah kasih tular itu virus kepada pesakit-pesakit lain yang bukan bilang COVID-nya di Hospital Borongis. And then after that, orang jalan sini, jalan sana, we do not know how many people sudah orang infect, especially orang family members. Alright, okay. So terima kasih kepada Mr. Charles, dan juga saya yakin dengan perkongsian daripada Mr. Charles, bekas pesakit COVID-19 yang sembuh, dan juga dengan pakar perubatan Dr. Rizin, akan orang bilang tu kita kuat bila bersatu untuk memutuskan rantaian COVID ini. Sebelum kita berhenti berehat, saya ingin terus bertanyakan soalan ini seterusnya, kerana kita ada lebih kurang 19 minit lagi before kita melabuhkan tirai, dan saya ingin teruskan bertanyakan soalan ini kepada Dr. Rizin, iaitu situasi dan perkembangan terbaru penyakit COVID-19 ini di Malaysia secara amnya dan di Sabah khasnya. Silakan doktor. Terima kasih, Ray. Iya, Malaysia adalah antara negara yang memang sangat dikatakan berjaya mengawal virus corona ini ataupun penyakit COVID-19 ini. Di Asia Tenggara sendiri pun kita adalah antara negara yang agak baik ataupun berjaya cara pengawalannya. Setakat semalam atau kemarin dibilang kalau orang Sabah, setakat 4 Jun kemarin, kita sudah ada lebih kurang 8.000 case positif di seluruh Malaysia. Kalau kita banding dengan Singapura, dengan Indonesia, dengan Filipina, mereka semua adalah di kalangan puluhan ribu. Kita baru 8.000. So, itu satu petanda yang kita cukup bagus untuk melaksanakan kontrol penyakit COVID-19 ini. Dan juga kita tahu bahwa sekitar 6.500 lebih sudah sembuh, termasuk saudara Charles Daim sendiri. Dan itu menunjukkan hampir 80% kesembuhan bagi pesakit-pesakit COVID di Malaysia. Juga suatu pencapaian yang sangat dibanggakanlah. Dan kadar kematian kita sebenarnya hanya 1.39%, tidak sampai pun 2%. Hanya 115 daripada 8.200 lebih pesakit COVID di seluruh Malaysia. Dan sejak kebelakangan ini, penularan tempatan warga negara kita sudah mencapai single digit ataupun hanya satu angka. Contohnya kemarin hanya 4 orang saja yang mengalami ataupun dikesan positif COVID-19 di kalangan warga negara di dalam negara kita Malaysia. Yang lain itu 270 lebih disebabkan oleh warga negara asing ataupun pendatang asing yang ditahan di pusat tahanan dan juga di asrama-asrama pekerja. Dan itu menunjukkan bahwa kita rakyat Malaysia telah berjaya menuruti SOP yang telah diberikan oleh Kementerian Kesihatan, karena hanya 4 orang saja yang kena kemarin yang tidak menurut SOP ataupun yang mungkin tidak dapat menurut SOP karena limitasi tertentu, mereka tinggal di tempat yang bersesak-sesak, akhirnya mereka yang menjadi terlalu ramai kena di negara kita Malaysia. Dan di Sabah sendiri kita ada sekitar 340 lebih positif. Sabah mungkin sekitar di tengah-tengah lah antara semua negeri di Malaysia, mungkin tempat yang kelima atau keenam di antara semua negeri di Malaysia. Nomor 1 memang wilayah persekutuan, nomor 2 Selangor,
kita sekitar tangga yang ke-5 ke-6 lah, so agak oke. Tetapi peratus kesembuhan kita cukup membanggakan. Daripada 348 pesakit positif, kita telah sembuh 335 orang, yaitu 96%. Dan kadar kematian 1,43%. 5 orang saja yang meninggal di Sabah daripada 348 itu. Dan perlu juga kita ketahui bahwa 1 daripada 5 orang itu adalah yang mungkin tiada kena mengena dengan COVID-19 karena dia dijumpai meninggal di kamu tahu di mana, di pulau di sana, dan bila dicek tiba-tiba dia positif. Jadi kita pun mungkin tidak boleh menyimpulkan bahwa dia itu disebabkan meninggal karena COVID-19 lah. So, secara amnya kadar ataupun situasi COVID-19 di Malaysia adalah sangat terkawal dan bahkan menjadi pujian kepada WHO. Jadi ini sesuatu yang kita banggakan kepada Kementerian Kesehatan kita karena ada 2 perkara yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan yang telah mencegah penyakit ini dengan jayanya. Yaitu pertama sekali kita punya PKP yang telah dilaksanakan beberapa peringkat. Dan yang kedua karena kita telah menutup kita punya sempadan-sempadan di seluruh pintu-pintu masuk Malaysia pada fasa yang sangat awal di dalam COVID-19 ini, termasuk sekali Kerajaan Sabah. Sebenarnya Kerajaan Sabah lagi duluan tutup pintu masuk ke Sabah berbanding dengan di Semenanjung. Karena itu kita telah berjaya mendelay atau memperlambatkan penularan COVID-19 itu ke Sabah selama hampir 2 bulan. Di Sarawak duluan kena dulu, baru Sabah. Karena kerajaan kita begitu proaktif. Jadi secara amnya kita berada di tangan yang baik lah di Malaysia ini untuk menangani virus COVID-19. Itu penerangan dia. Oke, terima kasih. Dan juga Anis Imbuk, dan dia berkata thank you Dr. Rizin dan juga Mr. Charles, you're both great. Thank you for the information. Sebelum kita berhenti berehat, ada satu lagi saya ingin bertanyakan di sini nih dengan Dr. Rizin juga. Pesakit yang pernah disahkan positif COVID-19 kemudiannya disahkan negatif dan telah sembuh, adakah mempunyai potensi untuk menjangkiti orang lain? Silakan, Dokter. Terima kasih, Re. Terima kasih. Ya, ini soalan yang sangat baik. Karena baru-baru ini saja WHO telah mengeluarkan hasil kajian mereka dan mereka dapati bahwa pesakit yang positif kemudian sembuh menjadi negatif, kemudian positif lagi balik, mereka dapati bahwa pesakit yang seperti ini tidak mempunyai daya untuk menjangkiti orang lain lah. Karena apa yang positif itu yang dikesan adalah sebenarnya hanyalah partikel-partikel ataupun fragmen ataupun komponen virus saja dan bukannya virus secara keseluruhan yang masih aktif. So mereka yang tiba-tiba positif selepas sudah beberapa hari negatif, beberapa lama negatif, tidak perlu risau sangat karena mereka tidak didapati menjangkiti atau menjangkitkan COVID-19 dengan mudah. Bagaimanapun kita mesti perlu mematuhi juga langkah-langkah SOP yang diberikan, yaitu penjarakan sosial, face mask, cuci tangan dan sebagainya, karena tidak mustahil mereka yang sudah sembuh, sudah negatif, positif kembali menjadi positif dan positif lagi kembali di masa akan datang karena dia sangat bergantung kepada daya tahan badan kita. Dan sesuatu yang sangat kita gembira sekarang mendengar satu lagi kenyataan adalah mereka yang positif berlarutan selama lebih daripada 14 hari juga dikatakan tidak dapat menjangkiti orang lain lagi. Karena selepas 14 hari walaupun mereka tetap positif, virus itu tidak lagi secara keseluruhan, not a whole, dia menjadi fragmented ataupun partikel yang tidak sudah berkemampuan untuk menjangkiti orang lain dengan syarat mereka tidak mempunyai gejala dari mula dan tidak mempunyai gejala selama 14 hari atau lebih lah. Dan mereka sekarang ini kerajaan akan discharge atau keluarkan mereka daripada hospital selepas 14 hari walaupun masih positif. Karena kajian WHO mengatakan bahwa mereka almost zero possibility of menjangkiti orang lain.
So itu satu situasinya bagi mereka yang sudah negatif kemudian positif kembali. Terima kasih Dr. Rizin. Baiklah, itulah dia di samping kita menjaga kebersihan dan juga orang bilang itu mengamalkan kehidupan norma baru dengan yang terbaik dan memberikan yang perfect sempurna dalam kehidupan kita keluarga. Baiklah, kita akan berehat sebentar sebelum kita akan bertanyakan dengan Mr. Charles dan juga Dr. Rizin tentang saranan dan pesan terakhir sebelum kita melabuhkan tirai. Kita akan berehat sebentar dan kembali bersama dengan bekas pesakit COVID-19 Mr. Charles Daim dan juga doktor pakar perubatan Dr. Rizin sebentar saja lagi. Selepas iklan ini hanya di Voice FM bercerita tentang Boal Bicara Vogue COVID-19. Kembali lagi bersama dengan saya Ray Kimara, Mr. Charles yaitu bekas pesakit COVID-19 dan juga dokter pakar perubatan di salah sebuah klinik swasta di daerah Tuaran yaitu Dr. Rizin dan juga masa mencemburui kita, tapi kita masih lagi bersama dengan saya. Dan kalau anda yang terlepas mendengarkan Boal Bicara Vogue FM minggu kedua ini, kamu boleh layari saja Vogue FM dan juga ikuti siaran ulangan sebentar saja lagi. Alright, dan juga kita pergi kepada soalan daripada pendengar kita. Apabila adakah Mr. Charles menjangkakan yang akan sembuh ataupun macam mana apabila didapati positif COVID-19? Soalan daripada pendengar kita. Oke, thank you. Oke, selepas saya negatif sudah di sama saya masih di Queen, saya confident sudah yang saya sudah. So after that saya akan pindah pergi yang TB Ward, and then baru pergi di pusat kuarantin ILKKM di Bukit Padang. Sana saya memang confident I'm okay already. So saya tidak lagi worry that saya ada COVID-19. Cuma soalan dalam pikiran saya pada masa itulah macam mana saya mau balik pergi society. How do I go back to my people in Tuaran? Adakah dia orang masih tengok saya, ini bekas pesakit COVID, tidak boleh kita dekat dia ke macam tu, Pak. So saya pun takut-takut juga lah. It's true juga, because bila saya pulang sudah masih ada orang cakap-cakap. Nah, kita hati-hati ini orang, dia bilang dia bekas COVID ini, dia bilang jangan kita mau dekat dia, nanti kita kena jangkiti, dia bilang. Padahal like Dr. Rizin said just now, yang sudah sembuh tuh memang tidak lagi boleh kasih jangkiti ini COVID-19, Pak. But we do not let our down. We still have to maintain our jaga kita punya kesehatan, like kita continue to wear our mask bila kita di luar. Kita sentiasa jaga kebersihan badan, cuci tangan, kan, and continue to take your supplement lah. Betul. So itulah orang bilang tu pendapat dan juga tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia untuk memberi lebih perhatian tentang kebersihan dan juga mematuhi norma kehidupan baru ini. Baiklah, terima kasih Mr. Charles dan terima kasih kepada soalan pendengar sebentar tadi itu. Okey, kita sekarang ini sebelum kita melabuhkan tirai, saranan dan pesan terakhir yang dapat diberikan kepada para pendengar mengenai COVID-19, kita mulakan dengan Dr. Rizin terlebih dahulu. Silakan Dr. Rizin. Terima kasih, Ray. Oke, yang paling penting saranan saya yang terakhir adalah yang pertama sekali kita kena kuatkan daya tahan badan kita. Ini pun sudah balik-balik dikatakan oleh Mr. Charles. Artinya kita kena amalkan pemakanan yang sehat. Kerana kena riadah selalu. Elakkan makanan yang melemahkan daya tahan badan seperti alkohol, makanan yang tidak sehat, merokok pun kena berhentikan atau pelan-pelanlah kasih kurang, kerana ada juga sudah terbukti bahwa mereka yang merokok itu lebih mudah kena, dan bila sudah kena lebih mudah tersungkur dengan penyakit COVID-19 ini. Jadi kuatkan daya tahan badan, ambil suplemen, ambil vitamin C, buat apa-apa yang patut untuk meningkatkan daya tahan badan kita ini. Itu yang pertama bagi saya yang memang ada kelulusan anti-aging. Balik-balik saya cakap, tingkatkan daya tahan badan, tingkatkan daya tahan badan. Jangan terlampau cari obat, jangan terlampau cari tunggu vaksin sebagainya. Tingkatkan daya tahan badan. Yang kedua, of course kita kena patuhi SOP kita dan norma baru yang telah disampaikan oleh Kementerian Kesihatan. Penjarakan sosial, jauhkan diri Anda lebih daripada 1 meter itu lagi bagus. Cuci tangan selalu, kalau tiada tempat cuci tangan, gunakan sanitizer. Selalu, setiap masa. Elakkan tempat yang sesak. Kalau nampak ramai orang berbaris,
larilah kalau tidak perlu, tidak payah pergi sana. Kemudian sentiasalah pakai face mask, pelitup muka. Bila pakai face mask, pastikan hidung ditutup. Jangan begini saja. Ini sama juga, tiada guna pakai face mask. Itu virus boleh keluar dari hidung, virus dari luar boleh masuk hidung sana juga. So, kena tutup semua. Dan tekan yang di atas ini supaya dia sama dengan bentuk hidung kamu, supaya senang ataupun lebih bagus fungsi face mask tersebut. Dan seperti si Charles dan si Ray, kalau boleh pakailah cermin mata selalu bila keluar, supaya kita tidak mudah pegang, sentuh mata kita, supaya virus pun akan kurang risikonya masuk ke badan melalui mata. Kalau keluar, kalau kita memang tidak pakai spek macam saya, kalau keluar di luar, pakailah spek mata hitam supaya lagi nampak handsome macam si Ray selalu. So itu sangat penting. Itu pesanan saya yang terakhir, dan saya harap kita semua bersama-sama bekerja sama untuk menuruti SOP ini supaya kita dapat memutuskan rantaian COVID-19 ini di Malaysia, di Sabahasnya, di Tuaran terutama sekali. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Rizin. Orang bilang itu presentation yang sangat-sangat orang itu memberangsangkan dan dapat memberikan info kepada kita di sini. Dan juga untuk anda semua yang kami tidak terjawabkan soalan-soalan anda itu, kau boleh cari Dr. Rizin di Facebook beliau, yaitu Rizku, RIZZKU. Alright, okay, boleh cari social media dia. Jangan cari dia di Friendster. Tidak, sudah itu Friendster itu sekarang. Dia bilang cari dia di Facebook. Baiklah, sebagai bekas pesakit COVID yang sembuh, dan kita mengucapkan syukur dan tahniah kepada KKM kerana selepas Mr. Charles dihubungi oleh hospital, dan KKM terus datang pergi buat semburan vaksin nyah kuman di rumah beliau. Dan sebagai bekas pesakit COVID-19 yang sembuh, apakah saranan dan pesan terakhir daripada Mr. Charles pula kepada para pendengar Voice of Kinabalu pada ketika ini? Silakan Mr. Charles. Okay, thank you again Ray. Okay, sebagai rakyat Malaysia, khususnya penduduk negara Sabah dan juga di Tuaran, kita harus sedari tentang COVID-19 ini. Ini virus baru dan sangat berbahaya, terutama kepada tubuh badan kita, khususnya organ-organ di dalam badan. So, kita dengarlah dan patuhi arahan-arahan yang dikeluarkan oleh KKM, elak bersama-sama dengan orang ramai, especially di pekan, di pasar, di supermarket, maintain itu social distancing, Dr. Rizaka. So, kita guna itu mask di tempat-tempat awam, kita jaga kebersihan diri, keep washing the hand lah. Kalau boleh balik-balik mandi. I think macam saya ini mungkin sudah kebiasaan di kuarantin. Satu hari saya boleh mandi sampai 6 kali itu. Okay. So of course maintain proper diet lah. Makan banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Take supplement. Macam saya punya Super Life product, yaitu Super Immune Care, Super Colon Cleanser, and STC30. So to those di luar sana, siapa yang mau lebih info tentang Super Life, boleh call ataupun WhatsApp sama saya lah. Get the number from kita punya Gundoh Heng Ray, and then I will talk more about Super Life lah sama kamu orang nanti. Okay, so that's it lah. Don't worry too much about COVID-19 because ada lagi penyakit-penyakit lain yang lebih berbahaya daripada COVID-19. Alright. Alright, terima kasih banyak-banyak. Thank you diucapkan kepada kita punya panel dan juga tetamu jemputan kita pada hari ini, iaitu jemputan melalui online. Okay, thank you Dr. Rizin, pakar perubatan di salah sebuah klinik swasta dan juga bekas pesakit COVID-19. Terima kasih banyak-banyak, dan juga untuk anda semua kalau ada sebarang pertanyaan, boleh tanya Dr. Rizin, cari dia Rizku ataupun cari saja Charles Daim. Mungkin boleh kongsikan Facebook ataupun nombor WhatsApp, nanti kami akan kongsi. PM saja di page Voice of Kinabalu. So, untuk anda semua, teruskan bersama dengan kami. Bual bicara yang ada seterusnya pada minggu hadapan adalah yang terbaik. Alright, pengusaha sound system yang terjejas pendapatan akibat pandemi COVID-19 ini, tetapi apa yang boleh dilakukan di masa musim-musim ini. So, thank you untuk anda semua. Kita jumpa lagi. Thank you sekali lagi Dr. Rizin dan juga Mr. Charles Daim. Jangan pergi mana-mana. Terus share live VOC FM. Jaga diri, jaga badan, dan jaga-jaga. Kita amal dan patuhi SOP
SOP di norma baru ini. Bye-bye. Thank you, Ray. Thank you, Ray. Panorama indah, hutan